Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lagi sih mengingatkan tentang para tahanan Gaza yang sedang ingin dibantai oleh Zionis. Saya harap kita bisa bergerak untuk menghentikan ini dalam wujud perang. Jadi sebenarnya ada hikmah lain ketika Allah mengatakan diwajibkan atas kamu berperang. Sebenarnya hikmah lain dari kalimat ini menyatakan bahwa dalam diri seorang lelaki itu lelaki dan perempuan atas perannya masing-masing telah diberikan jiwa-jiwa perjuangan. Perang dalam artian perjuangan. Karena di Al-Quran itu di ayat lain Allah menjelaskan untuk memerangi kezaliman. Maka perlawanan atas kezaliman yang terjadi itu menjadi sebuah seperti denyut kaum muslimin. Maka tidak mewajibkan diri atas perang itu seperti menghilangkan denyut itu dalam diri kita, dan itulah yang menyebabkan umat muslim menjadi lemah, karena sejatinya mereka membuat kita lemah dengan segala omongan dan pendapat mereka, dan kita menerima pendapat itu, dan kita pun melemahkan diri kita sendiri dengan menghilangkan kewajiban berperang atas diri kita masing-masing, memerangi kezaliman, menghilangkan kewajiban kita untuk memerangi kezaliman. Maka kita melemahkan diri kita sendiri. Dan saya sendiri pun kadang bertanya, apakah ketika kita belum pernah berperang dan ketika kita turun berperang, apakah kita akan mati konyol? Sebenarnya enggak juga, karena dalam denyut kita perang itu menjadi bagian khusus untuk umat Muhammad. Makanya saya bilang umat Muhammad itu spesial, menspesialkan diri untuk memperjuangkan kebenaran agar tetap kuat di dalamnya. Itu gak masalah. Yang masalah itu adalah menspesialkan diri dan membanggakan diri atas kespesialan itu. Tapi apa yang patut dibanggakan ketika umat muslim menolak untuk berperang, ketika nyata di depan mata kita warga Gaza dibantai, warga Syam dipersekusi bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan dan kita menolak kewajiban berperang. Maka ini sama dengan menolak perintah Allah sebenarnya. Ketika nyata di depan kita kezaliman terjadi, yang paling menyedihkan itu ketika kita menganggap diri kita bagian dari pemimpin munafik itu. Kalau kamu menganggap pemimpin munafik itu bagian dari kamu, maka kamu ikut bersama mereka nanti di neraka. Tapi ketika kamu tidak mau menganggap diri kamu bagian dari mereka, maka mana perjuangan perang atas tanah Syam kita mana? Maka ini yang wajib kita pertanyakan ke diri kita masing-masing selagi masih di dunia. Karena di hisab nanti sudah tidak ada bantahan, kita sudah tidak bisa kembali ke dunia. Ini adalah ujung dari semuanya, dan ini adalah awal dari kembalinya umat muslim ke jalan yang benar. Karena membiarkan diri kita bermuamalah di bawah pemimpin munafik yang memberikan profitnya untuk membantai warga Syam adalah sebuah tindakan bodoh dan sesat dengan dosa yang begitu banyak dan berlimpah. Meskipun karena kebodohan dan ketidakmampuan akal kita menghitung
dosa yang begitu banyak sehingga kita tidak paham tentang itu. Padahal berperang menggunakan sendok makan di tanah Syam mungkin bakal lebih baik daripada bermuamalah di bawah pemimpin munafik itu. Maka semua ini harus dimulai dari kesadaran kita masing-masing. Setiap manusia, setiap umat Muhammad, ketika Allah mewajibkan diri kita atas berperang, maka kita mempunyai denyut untuk itu. Ketika kamu melihat anak kecil dibantai begitu saja, melihat warga Gaza dibantai dengan hebatnya, bahkan ada double tap ya, sudah muncul inisialnya double tap untuk membunuh, untuk membantai atau menghabisi pekerja medis. Dan ini menjadi sesuatu yang menyedihkan untuk diri kita masing-masing. Sebenarnya ketika Allah mewajibkan umat muslim untuk berperang, maka ketika itu denyut-denyut kita itu udah mengalir kemampuan untuk memerangi kezaliman, memerangi orang-orang yang membantai orang lain dengan biadab. Maka harus tidak ada keraguan atas diri kita masing-masing bahwa diri kita memiliki kemampuan untuk berperang. Masalahnya kita tidak menyenangi itu, karena di kalimat setelahnya Allah berkata, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Yang menghalangi kita untuk mengeluarkan denyut untuk memerangi kezaliman adalah diri kita sendiri. Ketika kita merasa tidak senang dengan itu, dan akhirnya menutup diri kita untuk memiliki kemampuan itu, padahal kita memiliki kemampuan memerangi kezaliman. Tapi kita menutup kemampuan itu karena ketidakmauan diri kita sendiri, karena kita menganggap itu tidak menyenangkan untuk dilakukan. Itulah perang. Padahal Allah telah mewajibkan atas diri kita masing-masing dengan peran kita masing-masing untuk berperang. Maka sekali lagi, sejatinya yang menyebabkan pembantaian di Gaza, pembantaian di tanah Syam, itu adalah ketidakmauan warga Syam secara khusus dan warga umat muslim, manusia secara umum, juga umat muslim secara umum di seluruh dunia, untuk membebaskan para tahanan yang disiksa secara semena-mena tanpa keadilan, karena mereka bahkan tidak salah secara hukum. Maka ini akan menjadi awal atau akhir dari diri kita sendiri tentang semua ini. Bayangkan di saat nanti Dajjal itu tertawa melihat kita. Dia akan membantah tentang diri umat muslim, terkhusus orang-orang di Syam dan secara umum seluruh manusia, umat muslim di seluruh bumi. Mereka sudah menyampaikan, dan hampir seluruh umat muslim mungkin sudah tahu, bahwa mereka akan membantai tahanan Palestina. Tapi apa yang mereka lakukan, ya Allah? Mereka diam. Mereka tidak mau turun berperang meskipun Engkau telah mewajibkan mereka 1400 tahun yang lalu untuk berperang. Apa yang kita akan jawab di saat nanti ketika Dajjal tidak mengakui, membantah keimanan kita di hadapan Allah nanti di hisab? Bahwa ketika dia memberitahu kepada seluruh manusia bahwa mereka akan membantai tahanan Palestina, kita tidak mau berperang menyelamatkan mereka, maka bantahan apa yang akan kamu bawa di hisab nanti? Terutama untuk prajurit Syam, terutama untuk lelaki-lelaki di Syam. Kita semua akan kena dampaknya, dan terutama bagi lelaki yang berada di tanah Syam. Yang kedua itu adalah ketika mereka Zionis sendiri itu menyebar sebuah kabar bahwa tentara-tentara mereka itu lemah. Bayangkan kalimat-kalimat Dajjal atas keimanan kita di saat nanti. Dajjal pasti akan terus berargumentasi di hadapan Allah di saat nanti bahwa iman kita itu palsu.
iman kita itu palsu, iman umat muslim ini palsu ya Allah. Saya sudah memberitahu bahwa prajurit Zionis lemah. Apakah mereka melawan? Apakah mereka mau menyelamatkan tahanan? Tidak ada. Dan apa yang akan kita bantah di saat nanti? Maka ketahuilah bahwa menyelamatkan tahanan Gaza akan menjadi sesuatu yang menjadi seperti kerusaknya keimanan kita, dan bisa jadi kegagalan kita untuk memerangi Zionis dan menyelamatkan tahanan Palestina yang berniat mereka bantai itu akan menjadi penghalang kita untuk bertemu Allah di surganya, karena keimanan kita akan menjadi sebuah pertanyaan besar yang dipersaksikan oleh Dajjal sendiri nanti di hisab nanti. Dan sejujurnya kalau melihat bagaimana Iran memerangi Amerika, itu nyata bahwa Dajjal memang berniat keluar dari sana, dan dia berniat untuk mengalahkan Amerika dan Zionis sebagai negara, sekaligus menghancurkan pangan di seluruh dunia. Dan ternyata ini sudah menjadi bagian dari rencana merusak pangan, ternyata melalui distribusi nitrogen ya. Tapi ya, wallahu alam. Maka ingatlah, terkhusus untuk para lelaki Syam, mungkin kalian bisa menyampaikan ini ke Ahmad Al-Syara, pemimpin Suriah. Sebagaimana kamu membebaskan tahanan Suriah, maka bantulah prajurit HMS, bantulah pejuang Gaza, bantulah lelaki-lelaki Gaza untuk menyelamatkan tahanan Palestina, karena ini akan menjadi bagian atas iman kita sendiri yang bisa jadi dipertanyakan Dajjal di hisab nanti. Juga untuk seluruh lelaki muslim di seluruh dunia, ini adalah saatnya untuk kebangkitan umat muslim. Kamu tidak boleh melemahkan diri kamu sendiri ketika Allah memberikan kamu kekuatan iman yang begitu besar dengan banyaknya tanah suci, adanya bulan Ramadan. Dengan kekuatan iman sebesar itu, kamu melemahkan dirimu sendiri dengan tidak mau mewajibkan diri kamu untuk berperang, sedangkan telah nyata kezaliman di depan kita, ketidakadilan yang dilakukan oleh Zionis dengan pembantaian orang-orang yang tidak bersalah di tanah Syam. Maka pergerakan umat muslim untuk menegakkan Al-Quran harus segera dilakukan, dimulai dari tanah Syam. Wallahu a'lam.